bakat, biasanya kita langsung terasosiasi pada beberapa aktivitas seperti menggambar, menyanyi, menari, ataupun olahraga. Sementara kemudian kadang-kadang kita jadi ragu. Misalnya nih ya, anak kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, apakah berarti dia tidak berbakat? Atau mungkin suatu saat kita berpikir bahwa sudahlah, tidak usah ribet. Dunia akademik yang sedang dilalui oleh anak-anak ini sudah tantangan yang luar biasa. Kenapa kita perlu untuk meribetkan diri kita untuk berbicara tentang bakat dan sebagainya? Udahlah, jadikan anak kita anak yang soleh, anak kita yang sukses sekolahnya, lalu dia bisa mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada yang berpikiran seperti itu? Dulu saya juga berpikiran demikian, tetapi setelah belajar, ternyata saya menemukan bahwa memahami tentang bakat dan mendidik anak-anak untuk menemukan diri dan bakat-bakatnya ternyata merupakan proses yang mudah, signifikan, dan membahagiakan. Baik ayah bunda sekalian, pada kelas kita kali ini kita akan belajar tentang seperti apa sih mendampingi dan mengembangkan bakat anak. Dan di video ini kita akan berbicara tentang apa sih sebenarnya definisi bakat, mengapa kita perlu belajar tentang bakat, dan apa-apa saja yang perlu kita ketahui untuk memahami ciri-ciri bakat pada anak kita. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, selamat datang di pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana mendampingi anak-anak kita menemukan dan mengembangkan bakat dan minatnya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana caranya, kita akan mulai dari memahami sebenarnya apa sih makna atau definisi dari kata bakat itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bakat memiliki arti dasar yang merupakan bawaan sesuatu yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Ini dapat berupa kepandaian, sifat-sifat, atau pembawaan karakter dari seseorang tersebut. Nah, sementara itu secara istilah terdapat banyak sekali makna atau definisi dari bakat. Para pakar memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan tujuan mereka melakukan studi tentang bakat. Baik ayah bunda sekalian, supaya kita tidak bingung dengan ragam definisi bakat yang ada, kita akan pilih satu saja definisi yang nanti akan kita pakai di sepanjang perjalanan kelas kita. Saya belajar tentang konsep bakat dari Talent Mapping yang mana diambil dari penelitian Donald O. Clifton di Amerika yang kemudian memaknai bakat sebagai cara alami dalam seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Yang mana cara alami ini sangat khas dan unik pada setiap orang dan membuat dia secara konsisten merespon sesuatu di lingkungan dirinya, merespon stimulasi yang ada di lingkungan dirinya dan bertindak dengan pola-pola tertentu. Dan ini adalah bentuk dari salah satu keunikan yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita memahami bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, mulai dari kondisi fisiknya, kemudian sifat-sifatnya, dan juga potensinya berbeda-beda. Dan pembahasan bakat ini mungkin akan mengingatkan kita pada satu hal yang disebut dengan kepribadian atau personality, yang mana aspek dari personality ini banyak sekali. Ada sifat-sifat yang mencerminkan karakteristik dari seseorang. Dari bahasan personality ini sebenarnya di bagian mana sih bakat? Nah, ternyata definisi bakat yang kita ambil ini kemudian menyederhanakan pemahaman bahwa yang namanya bakat itu sebenarnya sifat-sifat yang ada pada diri kita yang itu bisa digunakan untuk produktivitas. Jadi kita kan punya sifat banyak banget ya, dan ketika ada sifat-sifat yang bisa dimanfaatkan untuk produktivitas, bisa melahirkan kebermanfaatan yang semakin luas, maka disitulah kita membahas tentang bakat.
Sehingga dengan definisi ini, kita akan dengan mudah menyadari bahwa setiap orang yang memiliki keunikan, pasti dia punya bakat. Bakat pasti dimiliki oleh setiap orang, sehingga tidak ada istilah seseorang tidak punya bakat. Selanjutnya kita juga akan ingat satu istilah lain yang sangat lekat dengan istilah bakat, yaitu minat. Nah, mungkin ayah bunda bertanya nih, apa bedanya antara minat dengan bakat? Nah, kalau bakat kita maknai sebagai sesuatu yang ada dalam diri kita, bersifat bawaan, dan itu mencirikan keunikan kita dibandingkan dengan orang lain. Sementara minat ini kita ketahui sebagai kecenderungan yang kita miliki terhadap sesuatu di luar kita. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi minat seseorang, sehingga akan muncul perbedaan. Kalau bakat itu karena memang adanya itu sepaket dengan penciptaan kita, sehingga mau sampai kapanpun itu akan tetap ada. Sedangkan minat karena ada faktor eksternalnya, faktor lingkungannya, minat seseorang akan sangat terpengaruh dengan bagaimana dia terpapar dengan lingkungannya. Saya kasih contoh ya, misalnya orang yang biasa hidup atau tumbuh di daerah yang tidak pernah terpapar teknologi sama sekali, maka kemungkinan besar dia tidak akan memiliki minat di bidang teknologi. Atau sebaliknya, seseorang yang tidak pernah diajak berdiskusi tentang isu-isu lingkungan, atau misalkan dia sangat jarang berinteraksi dengan lingkungan atau alam, maka sangat kecil kemungkinan dia memiliki minat yang terkait dengan alam atau nature. Nah, mudah-mudahan jadi jelas ya apa perbedaan bakat dan minat, karena kita akan bicara tentang bagaimana kita memfasilitasi bakat dan minat pada anak-anak kita. Baik ayah bunda sekalian, selanjutnya mungkin ayah bunda akan bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu belajar tentang bakat? Seperti pertanyaan saya tadi ya, apa nggak bisa aja udah yang penting anak kita solih, anak kita hidup mapan, punya pekerjaan, nanti suatu saat berkeluarga sendiri. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari sejak awal sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar tentang bakat. Yang pertama, karena kita memahami bahwa bakat merupakan sesuatu yang ada pada diri kita sebagai sebuah potensi, dan munculnya itu sepaket dengan penciptaan kita sebagai manusia, maka kemudian memahami bakat kita dan juga bakat anak-anak kita pada dasarnya bentuk rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Dengan menyadari itu, nanti kemudian kita akan mewujudkan rasa syukur kita menjadi bagaimana kita memanfaatkan potensi yang sudah kita miliki ini untuk sesuatu yang lebih besar sesuai dengan jalan yang Allah tuntunkan. Kemudian yang kedua, kita memahami bahwa sebagai manusia pada dasarnya kita memiliki dua tugas utama di dunia ini. Yang pertama yaitu peran kita sebagai hamba Allah, jelas ya, kita adalah Abdullah. Kemudian yang kedua, kita juga diberikan tugas sebagai Khalifatullah fil ard atau sebagai wakil Allah untuk mengelola semua urusan di bumi. Sebagai hamba Allah tentu jelas ya turunannya bahwa kita memiliki tugas utama untuk beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangannya. Dan kemudian sebagai Khalifatullah fil ard atau wakil Allah di bumi, kita diberikan tugas untuk mengelola segala urusan bumi, menjaga bumi, memakmurkan bumi, dan menghindarkan bumi dari kerusakan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjalankan peran kita sebagai Khalifatullah fil ard, sementara urusan di bumi kan banyak sekali ya. Ada banyak sekali hal-hal yang perlu diurus manusia di muka bumi ini. Sedangkan manusia juga banyak sekali jumlahnya dan juga potensinya. Dengan memahami potensi unik yang sudah kita miliki, yang sudah Allah bekalkan kepada kita, pada dasarnya akan membantu kita mengantarkan diri kita pada peran terbaik, peran spesifik yang itu membedakan kita dengan manusia-manusia yang lain dalam konteks memakmurkan bumi. Sehingga ketika kita bicara tentang peran terbaik manusia,
ini bukan dia sebagai apa, atau satu peran kemudian kita maknai sebagai peran yang lebih baik daripada peran yang lainnya. Akan tetapi kita kemudian memahami bahwa setiap peran adalah peran yang baik ketika dijalankan dengan semaksimal mungkin. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita bicara tentang pengembangan bakat, kita akan berpikir tentang masa depan anak. Bagaimana anak kita hidup nantinya, dengan cara apa, sebagai apa, apakah dia akan sejahtera secara material. Nah, ini akan menjadi manfaat yang berikutnya ya. Jadi kita memahami bahwa yang namanya rizki seseorang itu sudah Allah jamin. Sebagai apapun, dengan cara apapun, atau sederhananya nanti dia bekerja sebagai apa, maka sebenarnya rizki yang diberikan kepadanya itu sudah dijamin oleh Allah. Akan tetapi tentang bagaimana dia berproses dalam menjemput rizki itu, itulah yang akan membedakan seseorang dengan orang yang lainnya. Sehingga menemukan peran terbaik kita adalah bentuk komitmen kita untuk berada pada ruang-ruang yang bisa kita usahakan, yaitu kita menjalankan peran sesuai dengan apa nih bekal-bekal yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu insya Allah di jalan itu kita akan lebih produktif, kita akan lebih bahagia dalam menjemput rizki kita. Dua tadi ya, produktif dan bahagia. Kenapa saya sebutkan dua sekaligus? Karena belum tentu seseorang yang produktif bahagia, atau sebaliknya, orang yang bahagia itu otomatis produktif. Kenapa? Karena produktif itu kaitannya dengan outcome atau hasil atau dampak yang diberikan dari aktivitas yang dilakukan. Sementara bahagia itu mencakup aspek emosional, nanti juga ada kaitannya dengan spiritual, baik dalam proses maupun hasil. Nah, dua hal ini perlu hadir supaya apa? Supaya seseorang nantinya tidak hanya berperan yang berimpact saja tapi dia tidak bahagia, atau sebaliknya, dia bahagia tapi apa yang dia lakukan tidak memberikan impact apapun. Sementara kita tahu bahwa sebagai muslim kita meyakini bahwa sebaik-baik di antara kita adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Memahami bakat juga untuk anak-anak kita insya Allah akan mengantarkan dia pada kemanfaatan yang sejati, dan kemanfaatan yang sejati itu akan menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Nah, ada beberapa manfaat nih ayah bunda yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika belajar tentang bakat, mengenali dan mengembangkannya. Karena kita bicara di ranah parenting, maka kita akan membahas tentang manfaat mengenali bakat baik bagi anak maupun bagi orang tua. Apa sih manfaat kita mengenalkan bakat kepada anak sampai akhirnya dia menemukannya dan mengembangkannya? Nah, saya nemu ada 3 manfaat yang insya Allah didapatkan oleh seorang anak ketika orang tuanya memiliki concern untuk dan menumbuhkan dan mengembangkan bakatnya. Yang pertama, anak yang dihargai keunikannya melalui bakat-bakatnya akan memiliki rasa self-worth atau memiliki keyakinan bahwa dirinya itu bernilai, dirinya itu berharga. Kenapa? Karena dia dihargai keunikannya, bahwa dia berbeda bahkan dengan saudara-saudaranya, bahwa dia dipahami sebagai individu yang berbeda dengan teman-temannya, dan ini sangat penting untuk seorang anak dalam menjalani masa pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, seorang anak yang orang tuanya concern dengan proses menumbuhkan dan mengembangkan bakat akan memiliki rasa percaya diri. Kenapa? Karena seringkali kita merasa tidak percaya diri karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita tidak tahu apa yang baik, apa yang bisa kita lakukan dengan unggul, sementara kita sudah sekian banyak dipaksa oleh standarisasi yang sifatnya general. Memahami bakat akan membantu seorang anak untuk merasa percaya diri dan memiliki keyakinan untuk mengembangkan dirinya, karena dia tahu
bahwa dia memiliki potensi yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, bagi seorang anak yang mengenali bakatnya, kemudian diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dirinya berdasarkan bakat minat yang dimiliki, akan memiliki rasa bertanggung jawab yang lebih besar untuk menjalankan proses dia mengembangkan diri sampai akhirnya dia menemukan dan mewujud menjadi versi terbaik dirinya. Jadi dia tidak mengandalkan orang lain dalam proses dia mengembangkan diri, entah itu orang tua, entah itu guru, entah itu lingkungan, tapi dia memiliki self power di mana dia bisa bertanggung jawab penuh atas proses pengembangan dirinya. Itu tadi 3 manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang anak ketika orang tuanya memahami dan memberikan kesempatan dia bertumbuh sesuai dengan bakatnya. Lalu apa yang bisa didapatkan oleh orang tua? Manfaat apa yang bisa diperoleh oleh orang tua ketika orang tua memberikan ruang pada proses anak menemukan diri dan mengembangkan bakatnya? Ada 2 yang saya temukan. Yang pertama adalah ketika orang tua mengenali keunikan dan bakat anaknya, insya Allah dalam proses merancang pendidikan anak, pengembangan diri anak, ini akan lebih mudah, akan lebih terarah, akan lebih terstruktur. Kenapa? Karena kita tidak disibukkan dengan upaya dan ekspektasi untuk menjadikan anak expert dan ahli di semua hal, ya. Jadi akan ada hal-hal spesifik yang memang nanti dikembangkan sampai akhirnya si anak ini menemukan peran terbaik di usia dewasanya nanti. Jadi lebih mudah, lebih terstruktur dan lebih terarah. Kemudian manfaat yang kedua nih, yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Orang tua yang memfasilitasi anak berdasarkan keunikannya, insya Allah dalam proses pengasuhan jadi akan lebih rileks, akan lebih enjoy, akan lebih nyaman dan gak gampang galau dengan semua standar-standar keumuman yang ada di lingkungannya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam dunia pendidikan saat ini tentang standarisasi, tentang bagaimana pemberlakuan standar-standar tertentu secara general akhirnya menjadi hal yang tidak nyaman untuk anak-anak tertentu yang tidak memenuhi standar sebagaimana orang pada umumnya. Nah, dengan memahami keunikan kita akan lebih rileks. Misalkan suatu saat anak kita memiliki kesulitan dalam belajar di mata pelajaran tertentu, sementara teman-teman yang lainnya tidak, kita akan lebih nyaman karena kita juga memiliki sudut pandang di mana anak-anak kita ternyata memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh teman-temannya. Kadang kita merasa kerepotan ya, misalkan menanamkan ekspektasi kepada anak berdasarkan standar-standar keumuman. Sementara ketika standar-standar keumuman itu lebih dekat dimiliki oleh orang-orang atau anak-anak yang memiliki bakat yang mendukung untuk mencapai standar itu, maka bagi yang lain mudah, sementara bagi anak kita tidak mudah. Nah, di satu sisi akan terasa tidak adil ketika ada sebagian orang yang berbakat yang akhirnya bisa dalam tanda kutip ya berprestasi, sementara anak-anak kita yang tidak memiliki bakat yang relevan dengan standar-standar itu kemudian dianggap tidak berprestasi. Kabar baiknya adalah bagaimana orang lain yang memiliki bakat untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, pada dasarnya anak kita juga memiliki keunggulan, memiliki bekal untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu juga di bidangnya yang tidak akan dengan mudah dikejar oleh orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya keunikan dan setiap orang pasti punya keunggulan. Nah, pasti habis ini bertanya-tanya nih, terus gimana dong ya kita cari tahu bahwa hal-hal tertentu atau sifat-sifat tertentu itu merupakan bakat anak-anak kita. Nah, ada 4 ciri-ciri yang bisa kita gunakan untuk mengenali apa saja yang mungkin merupakan bakat anak kita.
Ciri yang pertama adalah yearning atau nagih bahasa Indonesianya. Ketika kita melihat anak kita melakukan sesuatu yang dia akan dengan senang hati melakukan itu lagi, maka kemungkinan di aktivitas itu bakatnya terfasilitasi. Kemudian ciri bakat yang kedua adalah rapid learning, ya. Ketika misalkan dalam kondisi normal diberikan simulasi, biasanya anak-anak dengan bakat tertentu akan lebih cepat belajar, akan lebih cepat menguasai, dan akan lebih cepat menonjol dibandingkan dengan ya kondisi pada umumnya pada anak-anak rata-rata. Kemudian yang ketiga, satisfaction atau kepuasan. Ketika kita berjalan di zona bakat kita, karena itu merupakan pola yang muncul dari dalam, ini akan lebih mudah mengantarkan kita kepada kepuasan lahir dan kepuasan batin. Sehingga kalau kita lihat anak kita beraktivitas yang kayaknya dia seneng banget, enjoy banget, puas banget, maka kemungkinan besar disitulah bakat-bakatnya terfasilitasi. Kemudian yang keempat nih, yang terakhir, yaitu timelessness atau nggak kenal waktu, atau bahasa lainnya kayak mengalir seperti itu. Ketika misalkan kita lihat anak kita melakukan sesuatu dengan enjoy, kayaknya asyik banget, kayaknya kalau misalkan dibiarkan itu dia akan melakukan itu terus-terusan, nggak mau berhenti, maka bisa jadi disitulah bakat-bakatnya terfasilitasi. Baik ayah bunda sekalian, saya mau sharing sebuah penelitian yang dilakukan di New Zealand selama 23 tahun dan melibatkan lebih dari 1.000 orang anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata sifat-sifat dasar seorang anak di usia 3 tahun ternyata ditemukan sama dengan sifat-sifat dasarnya di usia 26 tahun. Ini membawa kabar baik bagi kita bahwa sebagai sebuah pola yang menunjukkan cara alami seseorang dalam berpikir, merasa, dan bertindak, maka bakat insya Allah sangat bisa untuk diamati sejak usia dini. Dan sebagaimana kita yakin bahwa Allah menciptakan dan menitipkan anak kita sebagai amanah bagi diri kita, maka seiring dengan itu Allah juga bekalkan kemampuan kepada kita untuk menjadi seseorang yang layak mengenali dan mendampingi proses menumbuh kembangkan bakat-bakat mereka. Dengan demikian, maka insya Allah dibandingkan dengan semua alat asesmen apapun, maka orang tualah yang akan menjadi observer terbaik bagi putra-putrinya. Saya Fitri Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.